Pernah nggak sih kamu ngerasa udah niat banget mau mulai sesuatu, tapi ujung-ujungnya malah rebahan sambil scroll HP? Rasanya kayak ada tembok tak terlihat yang menahan kita buat bergerak. Padahal, waktu terus jalan, tugas makin numpuk, dan ujungnya cuma nyesel karena lagi-lagi nggak ngelakuin apapun. Tapi tenang, kamu nggak sendiri. Hampir semua orang pernah terjebak di situasi ini. Dan ternyata, ada teknik dari Jepang yang bisa bantu kamu keluar dari lingkaran malas itu, cuma butuh waktu 3 menit aja. Dalam dunia psikologi, ada istilah prokrastinasi, yaitu kebiasaan menunda pekerjaan meskipun kita tahu akibatnya akan buruk. Menurut penelitian dari University of Calgary, penyebab utama prokrastinasi bukan karena kita malas, tapi karena otak kita berusaha menghindari rasa tidak nyaman saat memulai sesuatu yang baru. Nah, di video ini aku bakal temenin kamu bahas satu teknik luar biasa dari Jepang yang dikenal dengan nama Kaizen. Teknik ini disebut-sebut sebagai cara termalas untuk melawan rasa malas, simpel, tanpa paksaan, tapi ampuh banget bikin kamu jadi orang yang lebih disiplin. Jadi jangan skip videonya, karena di akhir nanti, kamu bakal sadar bahwa perubahan besar ternyata bisa dimulai dari langkah paling kecil. Kamu pasti sering bilang dalam hati, nanti aja deh, 5 menit lagi mulai. Tapi 5 menit itu berubah jadi sejam, sehari, bahkan seminggu. Inilah yang disebut lingkaran setan penundaan. Semakin kita menunda, semakin besar rasa bersalahnya, dan semakin berat juga untuk memulai. Akhirnya, energi mental kita habis cuma buat mikirin hal yang belum juga dikerjakan. Sebuah studi dari Psychological Science menjelaskan bahwa menunda bukan karena kita nggak mampu, tapi karena otak kita mencari kenyamanan instan. Kita lebih memilih sesuatu yang bikin rileks sesaat daripada tantangan yang butuh usaha. Tapi masalahnya, kebiasaan ini bikin kita kehilangan kepercayaan diri sedikit demi sedikit. Solusinya bukan dengan maksa diri kerja keras seharian. Justru, otak manusia bekerja lebih baik saat dia percaya kalau tugasnya ringan. Jadi, mulai dari hal kecil aja. Misalnya, buka laptop dan tulis satu kalimat. Cuci satu piring. Jalan 2 menit. Dengan cara ini, kamu melatih otak untuk terbiasa bergerak tanpa drama. Kedengarannya simpel banget, kan? Bayangin otakmu kayak baterai ponsel. Setiap kali kamu mikir, mulai sekarang. Tapi nggak jadi, baterainya berkurang sedikit. Lama-lama, habis sebelum kamu benar-benar mulai. Inilah yang disebut decision fatigue atau kelelahan mengambil keputusan. Semakin banyak kita menunda dan menimbang, semakin besar energi yang terbuang cuma untuk berpikir untuk mulai. Menurut peneliti Robo-Meister, manusia hanya punya cadangan energi mental terbatas setiap harinya. Jadi, kalau energi itu dihabiskan untuk menunda, kita nggak punya cukup tenaga buat benar-benar melakukan hal penting. Kabar baiknya, energi mental bisa dilatih dengan kebiasaan kecil yang konsisten. Mulailah dengan aturan sederhana. Lakukan satu hal kecil selama 1 menit tanpa mikir panjang. Misalnya, kalau mau baca buku, cukup buka halamannya dulu. Kalau mau olahraga, cukup pakai sepatunya dulu. Begitu kamu bergerak, otak akan mengirim sinyal positif dan rasa malas mulai luntur. Ingat, bukan orang rajin yang menang, tapi orang yang tahu cara mulai walau cuma 1 menit. Sekarang, mari kita bongkar satu hal penting. Apa sebenarnya penyebab kita merasa malas? Banyak orang menyalahkan dirinya sendiri karena nggak punya disiplin, padahal kenyataannya, rasa malas bukan tanda lemah. Itu justru sinyal dari otak kalau kita sedang kewalahan. Menurut penelitian dari Stanford University, otak cenderung menghindari tugas yang terasa terlalu besar atau tidak jelas hasilnya. Jadi bukan malas, tapi otak kita sedang berusaha melindungi diri dari stres. Kalau kamu merasa capek sebelum mulai, itu artinya otakmu sudah menilai bahwa tugas itu terlalu berat. Tapi kabar baiknya, otak juga bisa ditipu. Kuncinya ada pada mengubah cara pandang. Bukan, aku harus menyelesaikan semuanya sekarang, tapi aku cukup mulai sedikit dulu. Dengan begitu, otak nggak merasa terancam dan kamu lebih mudah bergerak. Sahabatku, mulai itu seperti mendorong mobil mogok. Berat di awal, tapi setelah roda bergerak, tenaga yang dibutuhkan jauh lebih sedikit. Pernah dengar kata Kaizen? Di Jepang, filosofi ini sudah jadi bagian hidup sehari-hari. Kaizen berarti perbaikan berkelanjutan. Tapi bukan perbaikan besar yang instan, melainkan perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus.
Orang Jepang percaya bahwa satu langkah kecil yang dilakukan setiap hari jauh lebih kuat daripada semangat besar yang cepat padam. Menurut ahli manajemen Masaaki Imai, konsep Kaizen digunakan di banyak perusahaan Jepang, bahkan di kehidupan pribadi mereka. Intinya sederhana, jangan fokus pada kesempurnaan, tapi pada kemajuan sekecil apapun. Otak manusia senang dengan rasa berhasil, dan setiap langkah kecil memberi hadiah dopamin yang membuat kita ingin melanjutkan lagi. Coba bayangkan kalau setiap hari kamu nambah 1% saja dari dirimu hari ini. Dalam setahun, kamu akan tumbuh lebih dari 37 kali lipat. Bukan karena kerja keras berlebihan, tapi karena konsistensi kecil yang nggak terasa berat. Nah, ini dia inti teknik, termalas, melawan rasa malas, Kaizen no Ippun, atau prinsip 1 menit. Caranya gampang banget. Pilih satu hal yang ingin kamu ubah, lalu lakukan itu setiap hari selama 1 menit saja. Nggak lebih. Misalnya, baca buku selama 1 menit, meditasi 1 menit, atau jalan kaki 1 menit. Terdengar konyol, kan? Tapi justru karena ringan, otak nggak punya alasan buat menolak. Dalam riset psikologi perilaku, kebiasaan kecil yang tidak terasa berat jauh lebih mudah dipertahankan. Begitu kamu berhasil melakukannya secara rutin, otak akan membentuk jalur baru yang menandakan bahwa aktivitas itu aman dan menyenangkan. Setelah beberapa hari, 1 menit itu bisa berubah jadi 5, 10, bahkan 30 menit, tanpa paksaan. Kuncinya bukan pada lamanya waktu, tapi pada konsistensi yang menumbuhkan rasa percaya diri. Kamu mulai belajar bahwa kamu bisa. Dan rasa bisa, itulah yang menyalakan semangat besar. Jangan tunggu semangat datang untuk mulai. Mulailah dulu, maka semangat akan datang mengejarmu. Kamu mungkin mikir, masa iya cuma 1 menit bisa bikin perubahan besar? Yuk, kita lihat contoh nyata. Misalnya kamu ingin mulai membaca buku tapi selalu gagal karena ngerasa nggak punya waktu. Mulailah dengan 1 halaman per hari. 1 halaman itu bahkan bisa dibaca sambil nunggu air mendidih di dapur. Setelah seminggu, kamu bakal sadar ternyata 1 halaman berubah jadi 5, lalu 10, tanpa sadar kamu udah menyelesaikan 1 buku penuh dalam sebulan. Contoh lain, kamu pengen mulai olahraga tapi rasa malas selalu menang. Jangan langsung target 1 jam di gym. Coba aja 1 menit stretching ringan setiap pagi. Gerak kecil itu membangunkan tubuh dan otakmu akan mengasosiasikan gerak dengan rasa enak, bukan beban. Perlahan, kamu sendiri yang bakal pengen nambah durasinya. Kaizen bukan tentang siapa yang paling cepat berubah, tapi siapa yang mau bertahan paling lama. Seperti menanam pohon, benih kecil yang kamu rawat setiap hari akan tumbuh jadi kekuatan besar. Kebanyakan orang gagal bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena targetnya terlalu tinggi di awal. Ketika kita menaruh ekspektasi besar, tekanan pun ikut besar. Akhirnya otak bereaksi dengan stres dan mencari jalan keluar, menunda. Nah, disinilah Kaizen jadi jurus jitu. Dengan target kecil, kamu mematikan alarm stres itu. Otak melihat tugasmu sebagai sesuatu yang bisa dilakukan, bukan sesuatu yang menakutkan. Penelitian dari Behavioral Science Journal menyebut, otak lebih cepat membentuk kebiasaan ketika aktivitasnya memberi rasa berhasil sejak awal, sekecil apapun. Jadi saat kamu menyelesaikan sesuatu, meski cuma 1 menit, kamu menciptakan momentum psikologis yang kuat. Dan dari sinilah tumbuh rasa percaya diri baru. Kuncinya bukan hasil instan, tapi perasaan, aku bisa, yang muncul setiap hari. Karena begitu kamu percaya kamu bisa, tubuh dan pikiranmu akan bergerak mengikuti keyakinan itu. Nah, setelah target kecil terbentuk, langkah berikutnya adalah menjadikannya bagian dari identitasmu, bukan sekadar rutinitas. Sahabat, banyak orang berhenti di tengah jalan karena mereka hanya fokus pada apa yang harus dilakukan, bukan siapa yang ingin mereka jadi. Padahal, rahasia perubahan sejati ada di identitas, bukan di tindakan. Kalau kamu ingin rajin olahraga, jangan bilang, aku mau olahraga tiap pagi. Katakan pada diri sendiri, aku adalah orang yang peduli dengan tubuhku. Perbedaan kecil dalam cara bicara ini bisa mengubah arah hidupmu. Menurut penulis Atomic Habits, James Clear, kebiasaan hanyalah cerminan dari identitas yang kamu bangun. Setiap kali kamu bertindak konsisten, sekecil apapun, kamu memberi bukti baru pada diri sendiri bahwa kamu memang orang seperti itu. Dan bukti-bukti kecil itu menumpuk jadi keyakinan besar. Jadi,
Teknik 1 menit bukan cuma soal melatih disiplin, tapi tentang membangun citra diri baru yang lebih kuat, lebih yakin, dan lebih percaya pada proses. Ingat, kamu bukan hasil dari apa yang kamu lakukan sesekali, tapi dari apa yang kamu ulang setiap hari. Jadikan setiap menit kecilmu sebagai bukti bahwa kamu sedang tumbuh jadi versi terbaikmu. Sahabat, pernah dengar istilah compound interest atau bunga berbunga? Dalam dunia keuangan, ini artinya uang yang diinvestasikan akan tumbuh semakin cepat karena keuntungannya ikut menghasilkan keuntungan baru. Tapi menariknya, prinsip ini juga berlaku untuk perubahan diri. Setiap tindakan kecil yang kamu lakukan hari ini, seberapapun remehnya, akan menumpuk dan memperbesar dampaknya di masa depan. Coba bayangkan kalau kamu belajar satu hal baru setiap hari selama setahun, hasilnya bukan 365 kali lebih pintar, tapi berkali lipat karena setiap pengetahuan membangun dasar bagi pengetahuan berikutnya. Begitu juga dengan kebiasaan. 1 menit membaca, 1 menit olahraga, 1 menit merenung, semuanya perlahan membentuk identitas baru tanpa kamu sadari. Jadi, jangan remehkan langkah kecil. Karena 1 menit hari ini bisa jadi 1 jam kesuksesan di masa depan. Kita sering berpikir bahwa untuk sukses butuh uang besar, waktu banyak, atau koneksi luas. Padahal investasi paling berharga yang bisa kamu lakukan adalah waktu kecil yang kamu gunakan dengan konsisten. Setiap kali kamu memilih untuk tidak menunda, kamu sedang berinvestasi pada versi dirimu yang lebih kuat. Menurut riset University of Tokyo, otak manusia membentuk jalur kebiasaan baru hanya butuh sekitar 21 hari, asal dilakukan setiap hari tanpa jeda. Artinya, 3 menit per hari selama 3 minggu bisa benar-benar menanamkan perubahan di otakmu. Dan yang paling menarik, kamu tidak perlu semangat yang besar setiap hari. Cukup disiplin kecil, cukup 1 langkah. Karena otakmu lebih menghargai konsistensi dibanding intensitas. Jadi, mulai sekarang, anggap setiap menit yang kamu gunakan untuk berkembang sebagai tabungan mental. Tabungan ini tidak bisa diambil orang lain, tidak bisa dicuri, dan nilainya selalu naik. Setelah ini, kita akan rangkum semuanya, bagaimana cara termalas ini justru bisa membuat kamu jadi orang paling produktif tanpa sadar. Kalau kamu sudah nonton sampai sini, artinya kamu bukan orang malas. Kamu cuma butuh cara yang lebih manusiawi untuk berubah. Teknik Kaizen dari Jepang membuktikan, perubahan besar bukan hasil dari kerja keras 1 hari, tapi dari kebiasaan kecil yang diulang tanpa henti. Jadi, mulai sekarang, jangan tunggu motivasi datang baru bergerak. Gerak dulu, motivasi akan mengikuti. Ingat, kamu nggak perlu sempurna untuk mulai. Kamu cuma perlu mulai agar bisa jadi lebih baik. 1 menit hari ini mungkin terlihat kecil, tapi kalau kamu terus melakukannya, hasilnya bisa mengubah arah hidupmu sepenuhnya. Lakukan sesuatu hari ini, sekecil apapun, dan biarkan waktu bekerja untukmu. Hidup bukan soal siapa yang paling cepat mencapai garis akhir, tapi siapa yang paling sabar menapaki setiap langkah kecil. Jadi jangan menyerah, karena setiap menit yang kamu jalani dengan kesadaran adalah bukti bahwa kamu sedang menang melawan rasa malasmu sendiri. Kalau kamu merasa video ini membuka pikiranmu, jangan lupa tekan like, share ke teman yang sering menunda, dan komen pengalaman kamu melawan rasa malas. Siapa tahu, 1 cerita kecilmu bisa jadi semangat besar untuk orang lain.